Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Adinullah. Saya mengajar mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas di SMK Negeri 1 Cipanas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor peserta 201699431355 dengan nomor NIM 2274820193. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi jaringan fiber optik menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 11 TKJ 1 di SMK Negeri 1 Cipanas. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar apa? Tentang mata pelajaran dengan Bapak ya. Sebelumnya Bapak ingin ngecek dulu deh, apakah ruangan ini bersih atau tidak, karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Yang ada sampahnya coba dicek dulu. Dulu sampahnya, kalau masih ada sampahnya bisa dibuang dulu ya. Karena biasakan kita budaya bersih. Ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa. Silakan ketua kelas Ajis untuk memimpin doanya. Untuk seluruhnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, baca doa sesuai agamanya masing-masing dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Pak Ajis sudah memimpin doa. Gimana untuk hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, coba lihat, Bapak lihat agenda kelasnya. Terus Bapak absen ya. Siapa aja yang hari ini tidak hadir? Baik. Akmal Hadir, Pak. hadir. Al-Fajri, Hadir, Pak. Ardian, Hadir, Pak. Ari, Hadir, Pak. Arfian, Hadir, Pak. Ajis, Hadir, Pak. Karolin, hadir Pak. Sakit, Sena, Hadir. alhamdulillah. Satu lagi teman kita Yahdi ya, Yahdi nggak bisa hadir, tadi sudah menyampaikan karena akan ikut O2S-nya. Ya, terus Sepa juga tadi ngomongin orang tuanya lagi sakit, kita doakan yang lagi sakit supaya lekas sembuh. Ya. Apalagi teman kita yang lagi berjuang untuk O2S-nya ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi juara, karena ini akan menjadi tingkat provinsi. Alhamdulillah dari kelas ini ada perwakilannya ya. Nah, oke, untuk membakar semangat pertemuan kali ini, biasa Bapak sering menyampaikan ya buat kalian biar semangat. Ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Luar biasa. Nanti satu lagi ketika Bapak sampaikan SMK 1 Cipanas, together we can. Siap? Paham ya? Paham. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. SMK 1 Cipanas. Together we can. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL. Ya, yang materi sebelumnya Bapak sudah sampaikan, yaitu tentang fiber optik. Ada yang sudah buka? Ada sudah yang baca-baca? Oke. Sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa?
menjelaskan tentang jaringan nirkabel? Angkat tangannya. Luar biasa semuanya ya. Udah siap ya? Coba Bang minta Ajis yang mau menyampaikan pembelajaran sebelumnya apa? Materi sebelumnya tentang jaringan nirkabel. Tentang jaringan nirkabel itu kurang lebih penjelasannya seperti ini. Jadi jaringan nirkabel itu kayak menghubungkan antara dua perangkat atau lebih gitu ya, tanpa kabel gitu kan, kayak wireless. Contohnya wireless local area network, terus wireless metropolitan area network dan wide area network. Oke, terima kasih Ajis. Untuk bisa lebih menambahkan, coba Akmal. Tadi kan nggak angkat tangannya Akmal. Apa aja jenis jaringan nirkabel itu? Jadi ada 3 Pak. Ada Wireless LAN, wireless metropolitan area network, dan yang ketiga wide area network. Baik, terima kasih. Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi jenis kabel berdasarkan teknologi. Nah, ini akan berkaitan dengan yang penampilan yang sekarang, gitu ya. Baik, Bapak kan buka terlebih dahulu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang sebelumnya, karena beras untuk materi belajar sudah Bapak kirim ya, di Google Classroom terlebih dahulu. Sebentar Bapak akan koneksikan terlebih dahulu untuk memahami. Nah, menurut kalian apa ini? Kabel. Sering lihat ya? Ini sering lihat. Kalian sering lihat kondisi ini di lingkungan masing-masing, betul ya? Betul. Kira kabel apa ini? Ini seperti ini sering kita lihat, betul nggak? Betul. Tadi sampaikan. Lama jalanan jadi macet, ternyata ada penggalian kabel. Ada yang warna hitam, ya, ada yang warna merah, kuning, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, banyak sekali dan sering kalian lihat ya, itu kondisi seperti ini. Betul nggak? Betul. Ini ternyata penggunaan dan pemasangan fiber optik. Oke, di sini dalam pembelajaran jaringan fiber optik yang perlu Bapak sampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, nanti setelah kalian baca modul yang sudah Bapak share di Google Classroom, diharapkan kalian bisa memahami tentang apa itu fiber optik. Ya. Yang kedua, dengan membaca dari modul juga, Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi jaringan fiber optik. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini merupakan kalian bisa menganalisis jenis alat yang digunakan untuk pemasangan fiber optik. Selanjutnya, kalian bisa mempresentasikan. Ya, di akhir kalian akan mempresentasikan tentang fiber optik itu. Kenapa ini perlu? Karena sekarang ini sudah menggunakan jaringan fiber optik. Ya, karena mulai dari kecepatan dan lain sebagainya. Nanti kalian akan bahas kupas tuntas. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin menanyakan, kira-kira ada yang tahu nggak? Lagu apa ini? Bisnet. Wah, Bisnet. Bisnet. ini ya. Kalau yang ini, Telkom. Telkom. Apa sih bisnet? Apa itu Telkom? ISP Pak. Internet Service Provider. Internet Service Provider. Ini adalah penyedia layanan jasa internet yang ada
Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Karena belum tahu. Nah, untuk mulai kegiatan, Bapak minta kalian untuk mengerjakan ring test. Jadi Bapak pengen tahu kemampuan karena tadi modul ajarnya udah Bapak kirim. Silakan kalian masuk di Google Classroom, dinyalakan perangkatnya. Baik, itu yang saya Bapak kirim di Google Classroom. Silakan boleh dibuka untuk mengetahui pengetahuan dasar dari kalian. Ya, sudah bisa masuk? Oke, coba Bapak lihat. Silakan langsung dikerjakan. Waktunya berjalan. Baik, ternyata masih banyak yang merahnya ya kalau lihat dari hasilnya. Cuma ini luar biasa buat Ramdan, Adian. Kasih aplaus dulu. Sekarang ini dalam pengetahuan tadi Bapak sampaikan akan dibuat kelompok. Ya, cuman pembagian kelompoknya tidak kalian yang milih, bukan Bapak yang milih juga. Nah, tapi siapa yang milih? Kita coba pakai sistem. Ya, oke, Bapak menggunakan sistem Blackwell. Ya, kita oke, ini kelompok yang akan kalian kerjakan sekarang. Silahkan kalian duduk. Kelompok satu Bapak ini. Kelompok satu sebelah sini. Satu. Kelompok dua ke belakang ya, bukan ke samping. Satu dari dua perangkat ini. Kedua, ketiga, silakan duduk berdasarkan kelompok satu di sini. Oke, pembagian kelompok sudah ya. Berarti ini kelompok satu, dan tiga kelompok dua kelompok tiga, tiga ke samping kelompok empat. Membiasakan budaya. Kalau misalnya kerjasama itu tidak hanya harus dengan teman yang biasa dekat, ya, karena dalam dunia kerja itu kalian bisa kerjasama dengan yang lain, ya, dengan satu sama lain. Ya, membiasakan dunia kerja itu memang seperti itu. Baik, setelah itu kita akan melakukan pembagian LKPD. Silahkan kalian buka LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Kalian boleh download, ya. Oke, pada bagian LKPD ini, perhatikan, pada perbagian LKPD ini Bapak minta meskipun kalian kerja kelompok, tapi dalam pengerjaannya masing-masing. Ya, pengerjaannya masing-masing. Mulai dari nama, kelas, dan nanti yang dibedakan adalah nama kelompoknya. Setelah kalian mengerjakan, mengisi secara kelompok, ya, nanti kalian bisa mengirimnya langsung ke Google Classroom. Oke, di sini aturannya, tujuan kenapa dibuat LKPD ini mengukur
untuk mengukur kalian dalam berdiskusi, mengukur kemampuan masing-masing dalam menjelaskan dari permasalahan. Sudah dibaca terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, ya boleh ditanyakan. Baik, dalam penilaian yang Bapak gunakan itu ada penilaian mandiri, ada penilaian kelompok. Di mana penilaian mandiri itu nanti Bapak akan melihat selama kalian bekerja sama kelompok itu harus seperti apa. Ini Bapak sudah megang instrumen penilaiannya, jadi setiap orangnya nanti akan berbeda, ya, akan berbeda penilaiannya. Oke, selanjutnya, nah dalam kelompok ini kalian berdiskusi ya, tadi Bapak sampaikan. Dan sebelumnya bisa menyimak dulu permasalahan yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di sekitar kita. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, kalian lihat terlebih dahulu ya, tolong amati video ini. Pesawat serangkaian gabung bawah tanah yang tertanam di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat meledak dan terbakar. Belum diketahui pasti penyebab ledakan kapal yang diduga milik PT Telkom tersebut terjadi. Atau dari unsur lain. Namun agar tidak membahayakan warga, area tersebut untuk sementara waktu disterilkan. Dari Jakarta Pusat, Ganis Tom Sanjaya, Ainus, melaporkan. Nah, itu cuplikan permasalahan yang suka atau yang ada di lingkungan kita. Baik, ini akan Bapak tampilkan video yang kedua. Tolong amati secara dengan cara yang seluruh prosesnya. Anda memasukkan nama domain. Browser mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP, lalu browser Anda hanya meneruskan permintaan ke pusat data, lebih khusus ke server masing-masing. Setelah server mendapat permintaan untuk mengakses situs web tertentu, aliran data dimulai. Data ditransfer dalam format digital melalui kabel strat optik, lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui kabel strat optik untuk mencapai tujuannya. Selama perjalanan, gelombang cahaya sering harus melalui medan yang sulit seperti daerah berbukit atau bawah laut seluler. Dari kabel optik, sinyal harus dikirim ke menara sel, dan dari menara sel, sinyal mencapai ponsel Anda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena internet adalah jaringan global, penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal-hal seperti penetapan alamat IP, pendaftaran nama domain, dan lain-lain. Ini semua dikelola oleh lembaga bernama ICANN yang berlokasi di Amerika Serikat. Oke, baik. Dari dua video barusan, ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video yang satu dan yang kedua? Coba Sena. Ya, oke Sena. Kesimpulan dari video tadi, kita jadi tahu bahwa sebenarnya fiber optik itu mempunyai beberapa kegunaan juga. Terus juga fiber optik itu tidak selalunya akan tetap terpasang dengan benar juga, pasti ada kesalahan dalam input atau outputnya juga. Baik, tangkap. Caroline, coba Caroline. Kalau yang video yang pertama itu kabel fiber optik itu bisa juga rusak. Untuk yang video yang kedua, pengubahan jaringan yang asalnya dari cahaya ke router terus sampai ke pemancar yang jadi wireless. Cukup dari saya. Terima kasih. Kalian berpikir itu ketika kalian menggunakan gawai atau handphone, kalian dapat sinyalnya itu langsung dari satelit, betul nggak? Nah, makanya
perlunya kita belajar sekarang ini di situ. Tadi dari ilustrasi pertama, kedua, terima kasih sama Caroline dan Sena yang udah menyampaikan. Betul sekali. Meskipun sekarang teknologinya udah canggih, kalau yang canggih biasanya tidak rusak. Jadi jaringan fiber optik itu adalah pemancar. Pemancar yang disebarkan ke provider, dari provider itu ke pengguna. Berubah apa? Sinyal. Jadi kalau misalnya sekarang masih berpikir, wah langsung dari satelit jauhan, ya nanti akan Bapak tampilkan juga bagaimana proses itu terjadi. Oke, selanjutnya dari kegiatan tersebut, makanya kita perlu sebagai seorang teknisi itu mengetahui bagaimana itu fiber optik, ya fiber optik seperti apa, yang kedua fungsinya untuk apa, tuh peralatan apa saja ketika rusak, ya ketika rusak yang harus kalian gunakan untuk perbaikannya, pemasangan seperti apa. Kalian menjadi IT yang hebat kan harus paham itu. Jangan sampai nanti kalian keluar sana nggak paham tentang fiber optik apa, terus menyambungkan fiber optik seperti apa. Oke, oleh karena itu LKPD udah Bapak bagikan yang tadi, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi nanti boleh didiskusikan. Tadi ingat ya, hanya satu handphone yang Bapak perbolehkan dalam per kelompok, setiap kelompoknya. Terserah dari kelompoknya siapa yang akan memilih. Dan tambah lagi, kalian dari sekarang harus menentukan nanti siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Sampai sini paham? Bisa dilaksanakan? Silakan kerjakan. Bapak akan keliling untuk penilaiannya ya. Penilaian Bapak tadi sampaikan ada pribadinya juga dan kelompoknya. Ya. Singkat lagi ya. Yang ini kenapa? Perangkatnya. Nah, dari bagi kerjanya. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. 5. Biar adil, kita menggunakan aplikasi ini, ya. Kita ada bersamaan, ada kelompok. Jadi yang pertama, kedua, ketiga itu harus siap. Karena presentasi sudah ada. Nah, kalian buka saja ya. Yang pertama 1, 5, 6, 2, 4, 3. Silakan maju. Kedua ya, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswara Ainailah, asal kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Dasar-dasar jaringan fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal. Nah, yang kedua ada cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mm sampai
250 sliding. Sudah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok selanjutnya yang tadi sudah terpilih maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat saya dan rekan-rekan saya tentang fiber optik. Sarana yang dapat melakukan transfer data yang begitu besar dan juga cepat. Yang sebagai melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Boleh, Akmal? Halo, nama saya Muhammad Ahmad Febrian. Saya dari kelompok 2 pengen menanyakan fiber optik itu terbuat dari apa sih? Izin menjawab, fiber optik terbuat dari cahaya atau plastik yang sangat halus dan kecil kaca atau plastik yang sangat halus. Sekian perwakilan dari kelompok saya, maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya, yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi. Karena yang pertama ini ada bagian inti atau core. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Pertama saya Muhammad Ahmad dari kelompok saya ingin mempertanyakan apa saja jenis-jenis fiber optik itu dan apa saja perbedaan fiber optik, jenis-jenis fiber optik itu. Terima kasih. Menjawab ada 2, yaitu sistem single mode dan multi mode. Kelompok 4 tentang LHPD fiber optik untuk menyambungkan serat optik. Dan gambar selanjutnya ini adalah OPM atau optical power meter. Kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kasih aplaus untuk semuanya. Luar biasa sekali hasil yang kalian sajikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang lebih, ya, hasil dari diskusi. Ternyata memang menarik nggak untuk dipelajari ini? Menarik. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan, tadi ada beberapa pertanyaan ya mengenai LKPD di dalam LKPD itu tentang lapisan fiber optik. Fiber optik itu sudah dijelaskan dari awal, disampaikan oleh teman-temannya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih paham lagi buat kalian. Tadi ada 2 jenis fiber optik, ada yang namanya single mode, yang kedua sekarang sudah jauh lebih memahami ya tentang single mode dan multi mode. Oke, untuk penilaian mungkin nanti Bapak akan buat penilaian. Nah, selama penilaian Bapak akan kasih dulu penguatan. Oke, ini Bapak akan buka hasil untuk refleksi tambahan ya sebagai penguatan tentang fiber optik yang sedang kita pelajari. Tolong disimak baik-baik ya. Dari sudut mana saja di dunia dalam sekejap. Hal ini bisa terjadi oleh karena jaringan kabel yang diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Kabel yang membawa sebagian besar data dunia ini adalah kabel serat optik. Kabel-kabel ini juga digunakan dalam peralatan medis. Mari kita pelajari cara kerja kabel serat optik dan bagaimana cara kabel ini merevolusi dunia di sekitar kita. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal setipis rambut manusia. Baik, dari pemaparan barusan, mudah-mudahan kalian akan jauh lebih paham lagi ya. Ternyata fiber optik itu meskipun kecil dia jadi
bandwidth-nya itu lebih besar. Kayak seperti itu. Semuanya berfungsi untuk apa? Melindungi dari intinya, dari core-nya. Sama seperti ini. Ini pun sama seperti ini. Meskipun ini banyak, ini ada tengah sebagai penguatnya. Biar ketika dia dibuat belok itu bahannya dari tembaga. Ya, itu akan kuat bendingnya sebutnya, biar tidak pecah. Kenapa? Karena kaca mudah pecah. Ingat ya, harus diingat ya, sebagai media transmisi. Jalur media transmisi itu bisa lewat kabel tembaga, terus sekarang fiber optik, atau juga menggunakan apa? Menggunakan sinyal. Sebelumnya kita pelajari ya, jadi player gelombang. Ini media. Oke, selanjutnya nih ada yang tadi tanyakan multi mode dan single mode. Nah, di bagian multi mode itu kenapa dia lebih tebal nanti dengan yang single mode. Single mode itu cuma satu lurus, kalau multi ekor babi, gitu kan? Ya. Terus ini namanya apa? Clipper. Betul. Berfungsi untuk apa? Alat untuk memotong setelah dipotong. Harusnya sekarang udah tahu ya. Ini logonya logo apa? Ada Bisnet, ada sama Telkom. Semua ini adalah provider-provider yang menyediakan jasa layanan ISP atau Internet Service Provider. Oke, itu untuk e-book kan udah Bapak dibagikan ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui nanti sekaligus nanti menilai hasil akhir sekaligus Bapak merekap. Silakan kalian masuk lagi ke quiz. Bapak akan kirim secara live Pak. 1, 2, 3. Oh, tahu nih. 70% udah meningkat dari yang awalnya. Cuma ini Bapak ingin nanya nih sama Dude, sama Megi. Ya. Dalam pengerjaannya bagaimana ini? Sampai banyak yang salah. Masih ada kesulitan? Masih Pak. Yang mana yang sulitnya? Yang alatnya alat fiber optik. Nah, alat-alat fiber optik. Ini Dude apa namanya? Single mode, multi mode. Single mode apa multi mode? Nama ininya apa namanya? Single mode. Namanya? Pixel. Kalau yang ini namanya apa? Fungsinya itu apa? Menyambungkan kabel. Oke, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Ya, akhirnya di penghujung, meskipun nanti ada sebagian teman kalian yang masih belum paham, ya nanti terus ditingkat lagi belajarnya, ya. Apalagi tadi Dude itu udah bisa menjawab padahal ya pertanyaan yang dari siapa tadi? Dari Sena, ya. Nanti untuk alat-alat mungkin perlu waktu, makanya di pertemuan nanti ke depannya, ya, pertemuan ke depannya kita akan belajar tentang bagaimana cara memasang kabel fiber optik. Sebelum ke arah sana, makanya kalian harus bisa dulu memahami. Tidak boleh ada yang tidak paham tentang alat-alat fiber optik. Sampai sini paham? Nah, terus Bapak sudah kirim juga untuk refleksi sebagai refleksi diri Bapak ya dalam mengajar buat kalian. Nanti materi apa yang kalian sudah terima, terus masukan juga buat dari kalian buat Bapak. Itu menjadi motivasi lebih buat Bapak untuk merubah ke depannya bagaimana cara mengajar buat kalian yang membuat kalian nyaman. Nih, siapa yang mau menyimpulkan dari rangkaian kegiatan mulai dari awal tadi ya sampai akhir? Angkat tangannya. Saya Pak. Silakan, Injis.
Untuk hari ini kita belajar membahas tentang fiber optik, apa itu fiber optik, apa itu bagian-bagian fiber optik, apa itu alat-alat fiber optik, dan mengenai fiber optik lainnya. Untuk kesimpulan saya mungkin segitu saja, Pak. Kasih. Jadi untuk kesimpulan kali ini, terima kasih pada Ajis yang sudah tadi menyampaikan ya begitu jelas, yang jelas kesimpulannya dengan kita mempelajari apa itu fiber optik, diharapkan kita semua bisa menjadi seorang IT yang hebat, ya, bisa menjadi calon-calon IT yang luar biasa, siap di dunia industri karena sekarang ini semua jaringan sudah menggunakan fiber optik. Makanya dengan mempelajari tentang fiber optik itu mulai dari tadi jenisnya, bagian fungsinya, terus nama macam-macam alatnya, itu akan menjadikan kita siap menghadapi dunia industri. Untuk hasil akhir, ini hasil akhir setelah Bapak rekap mulai dari kegiatan kalian kalian diskusi, membuat, terus dan mempresentasikan, tanya jawab dan lain sebagainya. Ada kelompok yang lebih unggul, ya, bukannya apa-apa ya. Ini sebagai apresiasi dari Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kalian atau teman-teman kelompok yang lain supaya lebih aktif lagi dalam menyampaikan. Misalnya ketika ada masalah dan sebagainya, silakan sampaikan. Di hasil akhir selisih sedikit dengan kelompok yang keduanya sebenarnya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk mengakhiri kegiatan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan, silakan dari ketua kelas doa. Sebelumnya dimatikan dulu ya. Tolong isinya dimatikan terlebih dahulu. Sudah? Tolong dipastikan kalau sudah bisa dipimpin untuk menutup doa. Untuk seluruhnya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, baca doa sesuai agamanya masing-masing, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.